Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa belajar kembali di pelajaran Bahasa Indonesia pada bab membaca intensif di kelas 3 Ikhwan. Nah, sebelumnya membaca intensif sendiri ini sudah kita pelajari di semester 1. Maka dari itu mari kita mengulang kembali. Membaca intensif adalah membaca secara berulang-ulang. Kenapa kita harus membaca secara berulang-ulang? Karena untuk memahami teks bacaan atau isi sebuah cerita, kita harus membacanya secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya membaca satu kali saja. Dengan membaca secara berulang-ulang, kita bisa menjelaskan jalan cerita dan tokohnya karena kalian memahami teks tersebut. Yang kedua, dengan cara membaca berulang-ulang ini juga kita bisa memilih kata atau kalimat dengan bahasa sendiri. Tidak harus sama persis dengan bacaan aslinya. Kemudian yang ketiga, dengan membaca berulang-ulang ini, kita bisa membuat ringkasan cerita secara lisan dan tertulis, sebagaimana kita sudah praktekkan ini di semester 1. Yang terakhir, dengan cara membaca berulang-ulang, kita mampu menceritakan kembali isi cerita di depan orang lain. Nah, dengan 4 pokok ini, dipastikan kalian sudah bisa memahami teks bacaan atau isi sebuah cerita. Perlu kalian ketahui bahwa membaca intensif adalah membaca secara berulang-ulang dengan tujuan untuk memahami isi bacaan tersebut. Memahami isi bacaan bisa kalian lakukan dengan menjawab pertanyaan tanpa membuka bacaan lagi setelah kalian membaca teks atau cerita yang telah kalian baca secara berulang-ulang. Nah, artinya kalian bisa memahami isi teks atau sebuah cerita itu dengan cara menjawab pertanyaan tanpa membukanya kembali. Karena kalian sudah membacanya secara berulang-ulang, otomatis kalian bisa menjawab pertanyaan dengan mudah karena kalian sudah memahaminya. Setelah berulang-ulang membaca, kalian juga bisa memahami bacaan tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan dan menjawabnya sendiri. Dengan mengajukan pertanyaan dan menjawabnya sendiri, dengan demikian kalian pasti memahami isi bacaannya yang telah kalian baca secara berulang-ulang. Nah, cara yang kedua, memahami isi bacaan atau teks bacaan, kita bisa mengajukan pertanyaan dan menjawabnya sendiri. Bagaimana contoh mengajukan pertanyaannya? Kita bisa gunakan 5W1H. Apa itu 5W1H? W yang pertama adalah what, artinya adalah apa. Contoh mengajukan pertanyaannya dari kata tanya apa adalah apa yang terjadi dari teks tersebut. Nah, ketika kalian mengajukan pertanyaan dan mampu menjawabnya, kalian berarti sudah memahami teks tersebut. W yang kedua adalah who, artinya adalah siapa. Contoh mengajukan pertanyaannya dari kalimat tanya tersebut adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut atau siapa yang terlibat dalam peristiwa di teks tersebut. Nah, kalian juga harus mampu menjawabnya untuk memahami teks tersebut. Yang ketiga adalah why. Artinya adalah mengapa. Contoh mengajukan pertanyaan dengan kalimat tanya mengapa adalah mengapa hal itu bisa terjadi. Kalian pun
harus bisa menjawab dengan sendirinya. Kemudian W yang keempat adalah when. When di sini artinya adalah kapan. Kapan menunjukkan waktu. Contoh mengajukan pertanyaannya adalah kapan peristiwa itu terjadi? Dan kalian harus bisa menjawabnya. W yang kelima adalah where, di mana. Di mana di sini menunjukkan tempat. Contoh mengajukan pertanyaannya adalah di mana peristiwa itu terjadi. Nah, 5W sudah, sekarang 1H. Hanya adalah who, artinya adalah bagaimana. Contoh mengajukan pertanyaannya adalah bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, dari 5W1H ini, ketika kalian mengajukan pertanyaan dan kalian mampu menjawabnya, maka dipastikan kalian sudah memahami isi teks bacaan tersebut. Akan tetapi, ketika ada pertanyaan 5W1H ini dan kalian belum mampu menjawabnya, maka dipastikan kalian harus membaca ulang. Karena kalian belum memahami isi teks tersebut. Sampai di sini, paham anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar tentang membaca intensif, mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Kesimpulannya, memahami isi teks bacaan, kita harus membacanya secara berulang-ulang. Yang kedua, memahami isi teks, kita bisa dengan menjawab pertanyaan tanpa membukanya kembali, karena kita sudah membaca berulang-ulang. Yang ketiga, memahami isi bacaan atau teks, kita bisa dengan mengajukan pertanyaan dan bisa menjawabnya sendiri. Dipastikan dengan dua cara tersebut, kita sudah mampu memahami isi teks dalam bacaan tersebut. Nah, Ustazah ucapkan barakallahu fikum, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ustazah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.